أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadrat Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai halaman 55. Selesai kita membahas sifat-sifat para rasul alaihimus salatu wassalam. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan sifat yang jaiz. Maka semua itu adalah pokok perkara yang bersangkutan dengan para nabi. Jadi pokok perkaranya itu adalah sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Adapun berikutnya adalah akan membahas tentang apa yang diberitakan oleh Nabi. Yaitu kemudian ditambah lagi yang masuk dalam keimanan kepada Nabi. Berarti bukan yang pokok ini. Yang pokok yang bersangkutan sama Nabi yang di atas. Ini ada tambahan lagi yang berkaitan dengan apa? Dengan berita yang disampaikan oleh Nabi. Rupanya ada 4 perkara yang wajib diketahui oleh tiap-tiap orang mukallaf. Yaitu yang masuk dalam rukun iman. Nah, rukun iman ini nggak bisa kita ketahui kecuali beritanya Nabi. Kayak namanya Allah. Kamu nggak bisa tahu kalau lewat Nabi. Kamu nggak bisa mikir, ini mau tahu namanya Tuhan dipikir, nggak bisa. Harus lewat berita Nabi. Namanya para malaikat, keberadaan malaikat, keberadaan kiamat, nggak bisa dipikir itu. Artinya kalau mau tahu ya harus ada berita. Maka wajib kita imani berita yang berkaitan dengan rukun keimanan kita. Yang pertama, al-imanu bisairil anbiya. Iman kepada para nabi-nabinya Allah. Artinya wajib mengimani semua para rasul yang diutus oleh Allah. Terus yang kedua, al-imanu bisairil malaikah. Iman kepada para malaikat. Yang ketiga, al-imanu bisairil kutubis samawiyat. Yang keempat, al-imanu biyaumil akhir. Yang dimaksud dengan perkataan mengimani para rasul itu berarti ada isinya. Kita suruh iman sama nabi, bukan yang penting saya yakin Allah punya nabi. Enggak cuma segitu, tapi ada batasan yang harus kita imani. Yang kalau kita nggak ngerti batasan itu,
masih dihukumi orang yang belum menggugurkan kewajiban. Jadi rukun iman itu enggak yang penting saya yakin. Yang mau diyakini apanya? Ini harus ada isinya namanya. Jadi iman itu ibaratnya pegangan, berarti harus ada yang dipegang. Pegangan tapi nggak ada yang dipegang lah. Megang apa kamu? Ini iman kepada para nabi. Apa yang harus kita imani? Wajib mengiktikadkan, meyakini bahwa sesungguhnya para nabi itu semuanya seorang laki-laki. Tidak ada nabi perempuan. Tidak ada. Kecuali Lia Eden itu. Kalau Lia Edan ya, orang Edan gimana lagi? Ada juga perempuan dulu zaman setelah Musailamah Al-Kadzab ada nabi perempuan. Alasannya apa? Tidak ada lagi nabi setelah Muhammad laki-laki. Kalau saya perempuan, jadi boleh aja. Ini aneh lagi. Malah perempuan nggak pernah boleh ada. Sejak awalnya sampai akhirnya nggak pernah ada nabi kok perempuan. Ini ada yang aneh-aneh begitu. Jadi semua nabi itu pasti laki-laki. Walaupun ada perempuan yang kedatangan malaikat Jibril, tetap nggak jadi nabi. Kan syaratnya jadi nabi itu apa? Kedatangan malaikat Jibril al-insan, seorang manusia yang ja'a bihi Jibril, datang kepadanya malaikat Jibril, wa uhiya ilaihi ahkamu syar'i, yang kemudian mewakilkan kepada dia hukum-hukum syariat, maka jadilah dia nabi. Tapi kalau ada perempuan kedatangan malaikat Jibril enggak jadi nabi. Ada enggak? Banyak. Di antaranya Siti Maryam, kedatangan malaikat Jibril. Ibunya Nabi Musa, kedatangan malaikat Jibril. Tapi enggak terus setelah malaikat datang mereka jadi nabi, enggak, tetap jadinya waliyah. Enggak bisa jadi nabiyah, enggak bisa. Enggak ada nabi bangsa perempuan, enggak ada. Walaupun ada ulama yang mengatakan mereka nabi, tapi yang sepakat tidak ada nabi laki, walaupun kedatangan malaikat Jibril. Seorang laki-laki yang wajib pada mereka memiliki 4 sifat, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Tidak ada sifat ini atau tidak wajib punya sifat ini, berarti bukan nabi gitu aja. Kalau nabi wajib punya sifat yang 4. Terus mendapatkan wahyu dari Allah. Yang dimaksud mendapat wahyu itu mendapatkan hukum-hukum yang rupanya wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, itu hukum. Kalau nabi dapat enggak? Nabi enggak dapat. Yang dapat cuman rasul. Walaupun nabi itu juga menyampaikan hukum wajib, haram, sunnah, makruh, sampaikan, tapi dapatnya mereka hukum itu dari para rasul, enggak langsung dari malaikat Jibril gitu loh. Kalau para rasul langsung dari malaikat Jibril. Jadi pangkatnya nabi itu sama kayak ulama kita. Kayak kan nabi kan ulama umati ka'ambiya bani Israel. Ulama umatku itu seperti nabi-nabi Bani Israel. Hanya saja nabi itu ditutup, maka setelahku nggak ada nabi lagi. Kalau ada nabi lagi, ya ini ulama ini jadi nabi semua. Allah angkat mereka jadi nabi. Jadi yang menyampaikan hukum bangsa wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, ini sah, ini batal, itu yang nyampaikan adalah para rasul. Adapun nabi itu menyampaikan hukum ini membantu para rasul. Rasul kok tugasnya di sini. Si nabi tugasnya tempat lain sono.
Tapi hukum yang disampaikan sama dengan hukum yang dibawa oleh seorang Rasul. Kalau Nabi itu hidupnya di masa Nabi Musa, Rasul Musa gimana? Ya yang disampaikan kitab Taurat gitu loh. Kok hidupnya pada zaman Nabi Isa, ya yang disampaikan kitab Injil. Mereka dapat wahyu tapi bukan dapat hukum. Beda ini. Rasul dapat wahyu dan dapat hukum. Nabi dapat wahyu tapi nggak dapat hukum. Ini bedanya begitu. Makanya kalau Rasul pasti Nabi. Kalau Nabi Rasul. Itu maksudnya. Karena kalau Rasul pasti dapat wahyu dan dapat hukum. Kalau Nabi dapat wahyu nggak dapat hukum. Kita harus bedanya nih. Seperti yang dikutip dalam kitab Syarah As-Sanusi. Di kitab Sanusi dijelaskan itu bahwa yang namanya hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah, batal itu adalah hukum-hukum yang dibawa oleh para rasul yang merupakan wahyu dari Allah. Jadi dapat wahyu itu maknanya dapat hukum. Dan juga para rasul adalah manusia yang paling utama, yang paling mulia di antara semua makhluk. Coba, ini ukurannya semua, bukan ukurannya sekeluarga apa sekampung, bukan. Ukurannya semua makhluk. Sampai dikatakan dalam puji-pujian kepada Rasul itu ka'annaka khuliqta kama tasya'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau itu terlahir tanpa cacat, tanpa aib. Ka'annaka seakan-akan khuliqta kama tasya'u, seakan-akan kamu itu tercipta dengan keadaan milih sendiri gitu loh. Kamu kalau suruh milih, mau begini nggak? Nggak mau. Pengen yang matanya biru, ya Allah. Rambut rada dikit, kulit rada. Iya. Kalau disuruh milih, nggak mau gendut begini, nggak mau nih perut yang langsing dikit, ya Allah. Gitu. Apa? Ya makanya. Lah Nabi itu saking sempurnanya. Kata orang apa? Seakan-akan kamu itu kayak milih sendiri gitu loh. Kok semua sempurna semua? Komplit aja. Gak ada yang sayang ya. Gak ada yang sayang, gak ada. Semuanya kok hebat ya. Hebat ya, hebat. Itu Nabi begitu. Ya kalau ada orang kok sampai masih sempat nyacati Nabi, ini orang aneh maksudnya. Lah iya maksudnya yang dipikirkan itu apa? Otaknya itu kemana? Otak kok miringnya sampai begitu? Ada Nabi rembes, Nabi pelekan, Nabi nyolong jambu. Ini otaknya itu mikirnya apa? Hah? Maksudnya itu orang itu suruh ngurusin rambutnya, suruh gondong, disisir, halus, bagus, nah begitu. Kok ngurusin Nabi ini? Ngurus rambutnya aja dulu gitu bilangin, nggak usah ngurusin Nabi. Urus rambut. Hah? Apa? Nah, iya makanya. Jadi dikatakan ini di sini yang harus kamu yakini Nabi itu paling mulia, paling utama. Ini kalau ada orang kok meyakini Nabi Musa itu cadel namanya. Berarti hilang ini keadaan ini. Yang paling utama jadi hilang. Jadi kalau ada orang mau ngaji, mau jadi imam, jangan kamu lah, saya imam lah. Kenapa? Lu mah nggak beres bacaannya, kan jadi kurang. Kok cacat? Berarti yang cerita siapa? Yang cerita mesti orang Yahudi. Nah Yahudi itu paling senang nyacatin para nabi, merendahkan para nabi. Jadi di antara manusia seluruhnya, para nabi ini orang-orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan pangkatnya manusia paling, pangkatnya makhluk paling mulia itu para nabi.
para rasul. Setelah itu baru para malaikat. Malaikat pun malaikat yang muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil. Ini baru mulia ini. Di bawahnya para rasul, itu para nabi, di bawah para nabi, para malaikat. Di bawah para malaikat yang muqarrabin siapa? Wali-wali. Di bawahnya wali-wali siapa? Malaikat yang umum. Di bawahnya malaikat umum siapa? Manusia yang umum. Ini kalau di tingkat kemuliaannya hambanya Allah begitu tingkatannya. Jadi para nabi manusia yang hamba yang khairu khalqillah, khairu khalqillah. Itu bukan khairun nas saja. Khairu khalqillah, sebaik-baiknya ciptaan Allah. Adapun para nabi itu dari berbagai macam bangsa keturunan. Tapi semuanya itu adalah anak cucu Nabi Adam. Kalau ada manusia, tapi bukan anak cucu Nabi Adam, ada nggak? Namanya apa itu? Manusia, tapi bukan anak cucu Nabi Adam, ada nggak? Namanya apa? Namanya manusia jadi siapa yang ada siapa begitu? Jibril. Ketika malaikat Jibril datang ke Rasulullah nyerupain manusia. Kan bukan anak Nabi Adam ini. Namanya manusia. Jadi ada. Siapa lagi? Hah? Siapa lagi? Cinta. Jadi begitu. Yang jadi lagi itu Mr. Bean. Datang dari langit langsung vlog. Ada lagi Upin Ipin. Karena kalau manusia yang umum pasti anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Kalau mau lebih spesifik lagi ya, yang sekarang ini semua anak cucu Nabi Nuh alaihissalam. Nah, setelah zaman Nabi Adam, waktu zaman Nabi Nuh semua manusia mati kecuali keluarganya Nabi Nuh dan hidup sampai sekarang. Jadi kalau mau dispesifikkan sekali yang sekarang itu ya anak cucu Nabi Nuh gitu loh. Karena yang langsung dari Nabi Adam sudah habis semua pada masa itu. Yang tinggal anak cucu Nabi Nuh alaihissalam. Makanya kalau ada orang nanya ulama ini, Rasul yang pertama itu siapa? Nuh. Siapa Nuh? Nah, kok Nuh? Sebelum Nabi Nuh itu nggak ada orang kafir. Setelah Nabi Nuh baru ada orang kafir. Jadi zaman Nabi Adam, Nabi Syekh, Nabi Idris, ini nggak ada orang kafir. Kenapa? Yang disuruh dakwah itu anak-anak sendiri, anaknya, cucunya, ponakannya. Mana ada yang kafir? Yang ada dosa, tapi nggak kafir. Disuruh ngajak mereka nggak berbuat dosa, jangan zina, jangan minum arak. Kalau kafir nggak ada. Mulai zaman Nabi Nuh mulai ada yang namanya kafir. Maka Rasul yang betul-betul Rasul pertama siapa? Nabi Nuh. Ini kata sebagian ulama. Tapi kalau pakainya pendapat ini nggak begitu. Rasul itu yang bagaimana? Yang bawa hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah gitu loh. Jadi sejak Nabi Adam sudah jadi Rasul karena mereka bawa hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nggak usah mau kafir, mau ada kafir, nggak ada urusan itu gitu loh. Kalau pakai pendapat kitab ini. Kalau pakai pendapat ulama lain, Rasul itu ya mestinya yang sempurna, ya dakwah ke orang kafir, nggak ada hubungannya. Rasul itu yang terpenting adalah nyampaikan hukum wajib, haram, sunnah, makruh. Ini sah, ini batal, ini fasid, ini rusak, itu namanya Rasul.
Jadi Nabi Adam sejak pertama turun sudah menyampaikan ini. Qabil sama Habil ribut karena menentang perintah Nabi Adam. Kamu wajib kawin sama ini, Qabil. Kamu Habil kawin sama ini. Oh, enggak mau. Qabil itu ganteng orangnya. Disuruh kawin sama yang jelek. Habil orangnya kurang ganteng. Disuruh kawin sama yang cantik. Kan cocok maksudnya. Biar anaknya bagus maksudnya. Kalau sudah jelek sama jelek, ganteng sama ganteng, ini apa? Nanti yang cantik-cantik banget, yang belangsak banget, kan kesian ini begitu. Dan apa Qabil ini nolak, Habil nolak, apa Qabil nolak untuk dijodohkan sama yang jelek. Makanya dia milih mau sama yang cantik. Dan semua nabi itu dari berbagai macam bangsa dan semuanya anak cucu Nabi Adam. Kenapa? Nabi Adam itu melahirkan manusia berbangsa-bangsa. Kok bisa? Moyangnya satu, pengelarian ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang... Kok bisa warna Nabi Adamnya satu, kok anak cucunya warna-warni gitu loh. Diceritakan itu terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu punya anak, di antaranya ada Kan'an, ada Syam, ada siapa lagi gitu. Ada yang selainnya Kan'an yang kafir masih ada 3 orang lagi. Nah, 3 orang anak Nabi Nuh ini, 1 putih, 1 hitam, 1 kuning. Anaknya Nabi Nuh. Nah terus yang hitam kawin sama yang kuning kawin sama yang putih. Lah muncul masing-masing ini, ada yang merah dikit, ada yang sawo mateng, ada yang hitamnya kebangetan, ada yang ini muncul dari oplosan 3 orang ini. Ya, muncullah manusia bermacam-macam di dunia ini. Kalau orang kok bisa ya Nabi Adamnya 1 tapi kok lahirnya macam-macam. Ada lagi ulama yang mengatakan, oh itu munculnya apa zaman Nabi yang lain. Ada lagi yang mengatakan pendapat yang berbeda. Tapi pendapat yang kita ambil yang kuat, semua perbedaan ini muncul dari zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Hingga muncullah bangsa yang bermacam-macam. Ada bangsa Arab, yaitu yang melahirkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada bangsa Suryani, ada bangsa Ibrani, ada bangsa Kipti. Ini apa bermunculan bangsa yang bermacam-macam. Tapi semuanya itu adalah anak cucu Nabi Allah Adam alaihi salam. Ini batasan yang harus kita imani. Jangan sampai kita nggak mengimani ini. Adapun pengertian Nabi secara mutlak itu adalah seorang laki-laki yang wajib memiliki 3 sifat. Kalau Rasul punya berapa? 4. Kalau Nabi 3, yaitu sidik, amanah, tabligh. Artinya menyampaikan hukum yang wajib, sunnah, haram, makruh, itu para Rasul. Kalau Nabi gimana? Ya kayak ulama aja, nyampainya hikmah. Yang diwahyukan sama dia namanya hikmah. Kamu jangan begitu, nanti celaka. Kamu makan ini biar bisa begini, kamu begini biar bisa begini. Dan juga Nabi begitu. Artinya menasehati manusia agar berjalan pada jalan yang benar menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak menyampaikan hukum bangsa apa yang disampaikan oleh para rasul. Artinya enggak menyampaikan langsung dapat dari Allah,
Tapi ketika dia dakwah tetap nyampein itu. Nggak terus berhenti, nggak, tetap disampaikan. Tapi datangnya hukum itu dari seorang Rasul. Bisa petirnya ini. Sifatnya 4, Nabi sifatnya 3. Nabi tablignya Nabi itu dikatakan oleh para ulama itu bukan menyampaikan hukum, tapi agar mereka itu dimuliakan. Ketika Nabi itu keliling nih, mereka akan ngakui saya adalah Nabiullah. Apa tujuannya mereka ngaku sebagai Nabiullah? Oh, mereka kan nggak nyampaikan hukum kan? Oh, tujuannya agar mereka dimuliakan oleh manusia. Nah, kalau manusia muliain dia kenapa? Manusia dapat pahala gitu loh. Jadi orang yang memuliakan para nabi maka mendapat kemuliaan. Nah, ada orang yang kadang menghina nabi, diusir, dilempar, nggak percaya sama nabi. Nah, jadi pangkatnya para nabi itu mereka menyampaikan itu sama dengan mereka itu diperintah Allah agar kedatangan mereka menjadikan orang di sekitarnya mendapat kemuliaan gitu. Kita digambarkan sama dengan para habaib, anak cucunya Rasulullah. Kalau mereka nggak ngakui habib gimana? Ya nggak ada masalah. Terus orang lain tapi nggak dapat kemuliaan gitu. Kalau dia ngaku diri sebagai habib, terus orang lain memuliakan dia, orang lain dapat kemuliaan. Dianya sih tetap aja gitu, nggak nambah lagi enggak. Tapi orang lain dapat kemuliaan. Nabi ya begitu. Kalau Rasul yang ngaku Rasul, orang dapat hukum, dapat aturan Allah gitu loh. Kalau Nabi, apa yang disampaikan? Hikmah. Lah ngapain dia ngaku Nabi? Apa yang didakwakannya adalah memperkenalkan dirinya seorang Nabi sebagai utusannya Allah. Nah, gunanya apa? Gunanya agar manusia memuliakan dia, mengangkat martabatnya, hingga manusia dapat kemuliaan. Dan sungguhnya para nabi dan para rasul adalah orang yang maksum. Maksudnya wajib mendapatkan penjagaan dari Allah, jauh dari melakukan yang haram dan yang makruh, dan wajib terjaga dari memiliki sifat-sifat yang menurunkan derajat kemuliaannya. Jadi Nabi terjaga dari 2 perkara. Apa? Dari kesalahan dan dari memiliki sifat-sifat yang tercela. Sifat yang rendah, sifat yang kurang. Ini 2 ini pegangin ini. Jangan sampai kamu kok sebagai seorang kiai, kamu nyampaikan ada Nabi kok salah, atau Nabi punya sifat yang kurang mulia. Ini berarti kamu mengingkari kemaksuman para Nabi. Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah, dijaga dari 2 perkara. Dari salah dan dari mempunyai sifat-sifat yang kurang mulia. Terus kemaksuman para nabi itu sejak mereka bayi sampai meninggal. Jangan sampai diyakini, oh mulai jadi rasul baru mulia. Enggak, sejak lahir. Bahkan sejak sebelum lahir. Kenapa? Allah jaga bapak-bapaknya. Itu kan? Nabi enggak ada yang asal lahir, enggak ada. Ada nabi kok anaknya orang enggak jelas, enggak ada. Nabi bapaknya aja dijaga. Apalagi dirinya gitu loh maksudnya. Hingga jangan sampai kita mengurangi derajat kemuliaan. Kayak riwayat ada Nabi Allah Ibrahim anaknya orang kafir mungkin. Nabi Ibrahim anaknya pembuat berhala mungkin. Hah? Nggak mana mungkin. Nah terus tuh Azar siapanya? Azar itu pamannya, bukan bapaknya, bukan. Nah yang bapaknya sama siapa namanya? Taroh. Ada 2 nama ini. Ada Azar, ada Taroh. Lah ulama khilaf.
Ada yang mengatakan ini satu orang, dua nama. Ada yang mengatakan ini dua orang, dua nama. Lah kita pakai yang itu dua orang gitu loh. Satu adalah pamannya, satu adalah ayah. Nabi Ibrahim, ayahnya meninggal waktu beliau kecil. Hingga dirawat sama pamannya. Orang Arab kan begitu kebiasaannya. Sudah anaknya meninggal, yang merawat pamannya. Maka dipanggillah Abi. Sama kayak Rasulullah manggil Abi Lahab, Abi Jahal, kan Abi juga gitu loh. Tapi bukan berarti dia ayahnya, tapi namanya pamannya. Kayaknya kamu harus hati-hati nih, jangan sampai mensifati Nabi. Nabi itu berbuat salah. Apalagi yang paling parah Nabi Adam alaihis salam. Ini yang sering ini. Yang udah jadi langganan para kiai udah. Saat itu Nabi Adam diusir dari surga, berbuat kesalahan. Kalau Nabi Adam itu makan buah huldi, benar. Nabi Adam itu namanya mau dikatakan salah. Kita mau ikut-ikut seperti kataan Quran, Nabi itu salah. Ya benar, tapi salahnya kecil sekali gitu. Jangan kamu salahin sama kayak salahnya kita, jangan. Kalau mau dikatakan salah. Tapi kalau dikatakan tergoda iblis, oh ini nggak boleh. Nabi itu tahu iblis ini bajingan. Tahu nggak? Lah kok tergoda bagaimana? Lah kok aneh banget kamu ini. Ada Nabi kok tergoda sama iblis. Ini sudah nggak bisa diterima oleh pikiran yang sehat, nggak bisa. Orang yang sehat nggak akan terima kalau Nabi bisa digoda sama iblis. Mau dari jalan mana saja iblis nggak mungkin bisa goda seorang Nabi. Contohnya Nabi Ibrahim waktu mau nyembelih anaknya, ya digoda sama iblis, mau digagalin sama iblis. Dari mulai istrinya gagal digoda, lari ke Ismail gagal digoda, sampai ke Nabi Ibrahim gagal digoda. Hasilnya apa? Lempar jumroh. Lempar jumroh kenapa itu? Lah itu begitu. Menunjukkan apa? Iblis nggak berhasil nggodain Nabi. Itu sampai sekarang kita peringati lempar jumroh biar kamu ingat ini Nabi nggak bisa digoda. Lempar Nabi ini gimana sih? Hati-hati itu cerita itu, hati-hati. Kalau iblis goda Nabi Adam udah kerjaannya memang. Nabi tergoda, oh enggak ada. Itu loh. Nah terus Nabi Adam makan buah khuldi tergoda sama siapa? Bukan tergoda sama rayuan iblis, tapi tergoda, tertipu sama sumpahnya iblis. Beda ini. Iblis ketika datang ke Nabi Adam ngomong, Adam, kalau kamu pengen kekal di surga, kamu makan buah ini. Kamu kan dilarang makan buah ini. Itu gara-gara kamu biar nggak kekal di surga. Biasanya mana percaya begitu. Jangan ada-ada lah kamu iblis lah, aneh-aneh aja kamu. Saya dilarang makan ini. Itu Allah melarang. Dan percaya sama saya, kalau kamu makan buah ini kamu akan langgeng. Nabi Adam nggak tergoda sama itu. Begitu iblis wako sama lahuma, dan Nabi iblis itu bersumpah dengan nama Allah pada keduanya, pada Nabi Adam dan pada Siti Hawa. Kata iblis apa? Wallah, demi Allah, saya nggak bohong sama kamu. Nah tertipunya sama wallahnya itu. Gitu loh, bukan tertipu sama godaannya, bukan. Contoh beginilah, kamu nuduh orang nyuri, kamu tangkap, mau tanya, demi Allah enggak, kamu nggak percaya kan? Percaya bukan pengakuan dia enggak, bukan, tapi demi Allahnya itu buat kamu percaya. Gitu loh, gitu loh. Kalau dia nggak pakai nama Allah, kamu nggak percaya. Oh bohong loh, tunjukin loh, demi Allah.
Nah, berhenti kamu dong. Itu sumpah begini. Ya. Nabi Adam ditanya sama Allah, Adam, kamu kenapa makan buah huldi? Kata Nabi Adam apa? Saya nggak menyangka ada orang berani bersumpah pakai namamu ya Allah, tapi bohong. Jawaban Nabi Adam begitu. Berarti Quran buka juga wako sama lahuma. Dan iblis bersumpah pakai nama Allah atas keduanya. Nah, jadi jangan terus Nabi Adam nggak bisa digoda, Siti Hawa digoda. Dua-duanya nggak bisa digoda. Mereka tertipu dengan sumpahnya, bukan dengan goda. Jadi ketika disalahkan Nabi Adam, saya ngelakuin ini gara-gara namamu ya Allah. Kalau nggak pakai namamu, saya nggak bakal makan buah huldi ini, gitu loh. Jadi Nabi Adam itu makan buah huldi karena diyakini ini perintah Allah. Gitu loh. Artinya ada sangkut pautnya sama Allah. Kalau cuman iblis goda nggak pakai nama Allah, ya sampai kiamat nggak tergoda Nabi Adam. Jadi kamu ingat-ingat nih, jadi Nabi Adam itu nggak salah nggak? Itu nggak salah karena tergoda sama rayuan iblis enggak. Jadi jangan sampai salah paham lah. Kiai nggak nyampe ke sini neranginnya. Enggak digaji Nabi Adam tergoda iblis. Itu nyacati kemuliaan Nabi Adam. Orang yang dengar aja Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia karena tergoda, mesti mencacati, mesti ada kamu. Oh begitu Nabi ya? Oh nggak bener ya Nabi ya? Kok Nabi kok kalah sama iblis? Tapi kok apalagi kamu sampai meyakini seperti yang diyakini orang-orang Yahudi bahwa kesalahan manusia terbesar itu Nabi Adam. Oh berat lagi ini. Ini ngomong Nabi Adam salah, tergoda rayuan iblis aja salah, apalagi ngomong salahnya paling ya tambah salah lagi. Kalau mau diomong Nabi Adam itu salah, ngomong salahnya kecil sekali. Kalau kamu mau ceritain Nabi Adam makan buah huldi, disuruh turun, selesai. Kalau pengen nggak nyacati lagi, kamu ceritanya dari surat yang paling pertama. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Itu dari situ. Allah itu sudah bikin skenario Nabi Adam akan turun ke dunia untuk jadi. Lah caranya turun terserah Allah. Mau makan buah huldi, mau kesandung batu jatuh ke dunia. Boleh nggak begitu? Nah, boleh aja. Cara itu terserah Allah. Lah, dengan cerita ini kamu nggak nyacati Nabi. Bahwa memang Nabi Adam ke dunia itu sudah kehendaknya Allah, sudah ketentuannya Allah. Buktinya mana? Ini diberitakan kepada para malaikat. Jadi cerita yang dari awal ini nggak nyacati Nabi sama sekali. Jika kamu kok ceritanya Nabi Adam digoda iblis, kalau nggak kiai yang pinter, jangan cerita itu dah. Mesti nyacati. Jadi kamu harus tahu titik tergodanya dari mana, kamu harus tahu. Bukan tergoda sama rayuannya kebohongan iblis, bukan, tapi tergoda sama namanya Allah itu loh, menggoda gitu loh, membuat dia percaya Allah yang di bawah gitu loh, kan? Lain nama Allah, kau sama lahuma. Dan Nabi Adam itu mendapat sumpah ketika dikatakan makan Adam, enggak, wallah demi Allah Adam. Allah berhenti dah. Ente aja kalau mukul orang kok demi Allah saya enggak berhenti ini. Oh, sudah demi Allah masih dipukul aja gitu. Nah, kalau kita percaya, berarti kita percaya pada sumpah yang bawa namanya Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kamu enggak nyacati kenabian. Kalau enggak ke situ, rusak kita. Apa yang tadi turunkan skenario Allah yang pertama. Nah, itu paling aman. Kalau saya senang dari situ ditanya. Kalau saya, artinya memang Nabi Adam turun itu dari Allah, sudah ditentukan untuk jadi khalifah, jadi nabi di dunia. Hingga cara turunnya terserah Allah. Mau kesandung kayak
mau mau apa aja kayak kalau lagi jalan kesandung jatuh ke dunia ya boleh aja. Jadi jangan dipikirin pakai makan sih. Justru kita harus senang Nabi Adam makan buah. Oh, seneng nggak? Seneng. Jadi kamu muncul. Kalau nggak makan, ya nggak ada yang lain nggak muncul. Ini hati-hati cerita ini nih. Ini sudah rata-rata kiai cerita ini. Dan semua ceritanya rusak semuanya. Nyiasatin. Karena poin yang diambil itu tergoda sama godaan iblis. Bukan tergoda sama nama Allah. Bukan. Beda ini. Titik fokusnya beda gitu loh. Tergoda dengan nama Allah karena sumpahnya iblis. Nah, ya tergoda dengan namanya Allah. Iblis bersumpah dengan nama Allah. Nabi Adam tergoda sama sumpahnya itu. Tertarik untuk melakukan, tertipu karena nama Allah. Kalau nggak pakai nama Allah, boro-boro. Di gambarannya kayak apa? Gambarannya ya kayak kalau dalam hukum fikih itu kalimat wallahi yang diucapkan sama orang Arab itu nggak bisa jadi hukum. Kalau yang ngomong wallahi selain orang Arab jadi hukum. Gitu. Kenapa? Orang Arab itu wallah sudah kayak sambel maksudnya. Udah kayak kacang. Udah buat jajan dah gitu loh. Dikit-dikit wallah. Padahal nggak jelas, nggak ngerti. Tapi pokoknya wallah aja. Gitu. Hingga ditetapkan kalau yang sumpah orang Arab nggak dipakai gitu loh. Nggak dipakai. Nah, maka kamu kalau dengar orang sumpah, ini sumpahnya iblis apa bukan ya gitu. Gitu. Iblis juga sumpah masalahnya, lu jangan sumpah-sumpah aja. Dikira kalau pakai wallah gue percaya gitu. Enggak, lu sumpahnya iblis kan. Jadi nggak usah pakai sumpah. Kalau mau buktiin itu pakainya fakta, bukti. Kalau dia cuma modal sumpah jangan dipercaya. Kenapa? Iblis juga sumpah. Jangan macam-macam. Kamu tahu jadinya. Jadi kalau mau mutusin hukum jangan percaya sama sumpahnya orang. Perempuan itu paling senang sumpah. Apalagi campur nangis segala. Kalah udah sumpah. Hancur udah aja. Ini nggak bisa. Banyak orang-orang cerdas nggak tertipu sama tangisannya wanita, nggak tertipu sama sumpahnya wanita. Kenapa? Karena cerdas, tahu ini mah bohongan sumpahnya. Jadi peristiwa Nabi Adam ini buat pelajaran kita. Bahwa kamu jangan gampang-gampang percaya sama sumpahnya seseorang. Lihat dulu yang sumpah siapa gitu loh. Yang sumpah iblis gimana coba? Hanya pada masa itu Nabi Adam nggak kenal orang lain. Kenalnya siapa? Malaikat. Pernah bohong nggak? Siti Hawa nggak pernah bohong. Iblis ya itu nggak pernah bohong juga. Begitu dia sekali bohong dianggap nggak bohong gitu loh. Karena memang belum pernah ada orang bohong pada masa itu. Hatta iblis nggak pernah bohong. Ditanya iblis, kamu kok nyembah apa? Nggak punya Mbak Adam. Saya nggak senang ya Allah. Ya ngomong terus terang. Karena itu iblis sama Nabi Adam sama-sama di surga. Sama di surga kan. Nggak pernah bohong berarti. Nggak ada yang pernah bohong. Mana ada manusia bohong di sono. Itu kan. Jadi Nabi Adam itu begitu ada orang bohong pakai namanya Allah, kok bohong? Bingung dia. Kok ada ya Allah? Orang berani bohong pakai kamu ya Allah. Nabi Adamnya juga terperangga gitu loh begitu dia ngomong. Kamu salah, lu kok salah? Kenapa salah ya Allah? Kan saya sudah larang. Dan tadi sumpah ya Allah. Nah ini Adam bawa alasan, maka dibawa ayatnya wako sama lahuma syaitan, dan setan bersumpah pada keduanya dengan nama Allah. Dari arah itulah Nabi Adam mau makan buah kuldi. Kalau nggak pakai sumpah, kayak boro-boro. Nggak ngaji-ngaji kita. Jadi hati-hati nih, hati-hati tuh.
Jadi banyak seperti itu ya. Iya. Jadi Kamu kalau menjatuhkan martabatnya. martabatnya. Jadi kalau cerita ini kan enggak nampak, oh ternyata Nabi Adam itu memang memuliakan Allah gitu loh. Dia mau makan karena membawa namanya Allah. Kalau dia nggak bawa namanya Allah, nggak bakal Nabi Adam mau makan buah. Jadi seakan-akan Nabi Adam makan buah hudi karena Allah gitu loh, semacam begitu. Hingga dari arah itu nggak mengurangi kemuliaannya. Adapun kok Allah, kamu turun, memang sudah skenario, mau nggak makan juga tetap turun. Pakai awal tadi ayat tadi. Jadi turunnya itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Jangan terus kamu coba nggak makan nggak bakal turun, tetap turun. Lu gimana sih, gimana? Tetap turun. Allah bikin cara yang lain nanti untuk dia turun gitu loh. Jadi jangan sampai kita menghilangkan itu. Kadang terpengaruh sama makannya. Kalau nggak makan nggak bakal turun. Itu orang Yahudi begitu. Kalau nggak makan nggak bakalan. Kalau kita walaupun nggak makan tetap turun. Karena Allah akan bikin rencana lain atau sebab lain untuk bikin Nabi Adam turun untuk jadi khalifah. Ya. Tahu itu ada ya kayak diceritakan Nabi Adam seperti itu alasannya. Kalau saya nggak bisa memberikan ini karena saya berdosa memakan buah hudi. Ini hadis itu. Ya. Terus ada Nabi datang hari ini. Nabi Nuh, Nabi Musa, sampai nggak bisa semua lah. Ya, itu dia punya kesalahan ini. Nah, pertanyaannya begini. Kamu tanya, yang paling akhir ke Nabi Muhammad SAW, baru dikasih syafaat, gitu kan? Kamu tanya begini, Nabi Adam ngerti nggak bahwa yang akan ngasih syafaat Nabi Muhammad? Ngerti nggak? Ketika manusia kumpul ke Nabi Adam, minta tolong sama Nabi Adam ngerti nggak? Kenapa nggak langsung aja? Lu ke Muhammad aja langsung dah. Kenapa kok dioper-oper? Lah ya artinya Nabi Adam kenapa nggak langsung ngasih petunjuk ke? Iya kan dia tahu pembuka syafaat adalah Nabi. Kenapa kok harus pakai? Oh, kamu coba ke Nuh dulu. Nuh, kamu ke Ibrahim. Ibrahim, kamu ke Musa. Musa, kamu ke Isa. Kok dioper-oper begini lu? Kebola gua lo. Ada apa ini? Dan semuanya mengatakan saya salah. Kiai fokusnya di salahnya itu kan kurang ajar. Mestinya fokusnya di sini. Nabi Adam mau menunjukkan kemuliaan Nabi yang lain. Kemuliaan Nabi yang lain. Wah saya, bukan Nabi Nuh aja, dia mulia juga, gitu loh. Karena pada masa itu orang menganggap Nabi Adam paling mulia ini, yang paling mungkin mendapatkan memberikan syafaat. Jangan saya, Nabi Nuh coba, gitu loh. Tanpa mengurangi kemuliaannya. Menceritain salah, lah ya diulang lagi salahnya. Nabi Nuh nanti saya juga punya salah. Jadi seakan-akan semua nabi nggak bisa ngasih, ya itu keliru. Nabi kok nggak bisa ngasih syafaat? Wong ulama aja bisa, kok nabi nggak bisa? Itu bagaimana? Ulama bisa ngasih syafaat, apalagi? Lah, mestinya jawabannya di mana? Jawabannya pada Nabi Isa. Ketika semua manusia datang ke Nabi Isa, kata Nabi Isa apa? Saya mau nanya sama kamu. Kalau kamu punya barang, barangnya punya kamu nih, disimpan dalam sebuah kotak. Kotaknya dikunci. Untuk ngambilnya gimana? Ya buka kuncinya, buka baru bisa diambil. Saya bukan nggak bisa ngasih syafaat. Syafaat saya tersimpan di kotak. Yang pegang kuncinya Nabi. Nah begitu ceritainnya mestinya. Kok dicacati Nabi nggak bisa syafaat, saya juga nang iyo bego.
Hah? Iya di Karangano iya ceritanya gitu-gitu yang Suruh ngaji, bilang pakai ngaji dulu pakai ngaji gitu, jangan sembarangan cerita. Begitu Nabi Muhammad buka syafaat, namanya apa? Namanya apa? Namanya syafaatul uzma. Itu syafaat yang hanya milik Nabi, yang lain nggak bisa memang, yang itu satu itu. Setelah itu dibuka, barulah Nabi yang lain ngasih syafaat. Sampai ulamanya, sampai semuanya. Kok ada Nabi nggak bisa ngasih syafaat? Itu ceritanya bagaimana sih? Ini kiai apa? Tanya begitu. Lu ngaji gak sih gitu? kurang hanya disebutkan syafaat di mana-mana. Karena dia terpaku sama dohirnya ayat, dohirnya hadis. Lu cuman baca terjemahan apa sarahnya? Tanya. Ini sarah hadis ini harus jelas, jangan baca terjemahannya aja. Kalau lu baca terjemahannya doang, sama kayak Wahabi akhirnya mencacati kena. Iya, nggak cocok. Gitu loh. Nanti kalau saya pas cerita kitab yang lain, ada kisah tentang bagaimana kejadian menakutkannya akhirat. Kejadian yang menakutkan di akhirat. Hingga dikatakan para nabi itu sampai lupa dirinya nabi. Saking dahsyatnya keadaan akhirat. Itu luar biasa. Jadi kita bicara bab yang lain. Jadi kita simpulkan hari ini bahwa semua nabi itu maksum sejak lahir sampai akhir hayatnya. Tidak ada satu nabi pun yang tidak dijaga oleh Allah. Semua nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengimani para nabi itu ada dua macam. Ada yang kita imani secara ijmal, ada yang kita imani secara tafsil. Artinya begini, bahwa mengimani Nabi secara ijmal itu adalah wajib atas setiap orang mukallaf, laki-laki maupun perempuan, mengimani bahwa sungguhnya Allah telah mengutus para nabi dan rasul, dan tidak ada yang tahu jumlah dan banyaknya itu kecuali hanya Allah. Nabi itu berapa jumlahnya? Banyak. Rasul jumlahnya berapa? Banyak. Ngomong banyak itu berarti kan nggak kita hitung satu per. Itu namanya ijmal. Global. Gitu loh. Yang ngaji di Ro'ek berapa orang? Banyak. Nah, itu namanya global doang. Kalau ada si anu, itu namanya tafsir. Gitu ya. Nah, jadi iman sama Nabi ada dua macam. Ada iman secara global, ada iman secara tafsir. Kalau secara global, bahwa kita meyakini Allah mengutus para nabi yang jumlahnya banyak. Kalau mau bicara khilaf, ada yang mengatakan 124.000 nabi. 100. Kata yang lain ada yang 75.000, ada yang 100 sekian ribu, ada yang beda-beda para ulama. Kalau Rasul jumlahnya berapa? Ada yang mengatakan 313. Mak Badar kan? Ada yang mengatakan 314. Ada yang mengatakan 315. Jadi kan khilaf nih kan. Jumlahnya Rasul khilaf, jumlahnya Nabi juga khilaf. Lah karena khilaf, yang paling aman jangan kamu putuskan jumlah salah satunya. Takutnya apa? Kalau kamu pilih salah satu ntar nambahin atau ngurangin gitu loh. Ya kan? Oh, saya putuskan pokoknya Nabi itu jumlahnya 100.000. Kalau kurang gimana lo? Kalau lebih gimana? Nah, biar nggak khawatir, pokoknya banyak. Selesai. Ya kan begitu aman namanya. Jadi yang paling aman iman kepada jumlahnya Nabi dan Rasul yang lain,
kita cukup iman secara ijma. Bahwa Allah mempunyai banyak utusan. Di Quran dikatakan sebagian kami ceritakan dan sebagian enggak kami. Nah, karena ada yang enggak diceritain berarti kan ada, tapi enggak jelas lah. Karena itu saya enggak berani memutuskan berapa jumlahnya. Cukup kita katakan pokoknya banyak. Adapun iman kepada Nabi dan Rasul secara tafsil itu wajib tahu yang jumlahnya 25. Kenapa kok berani 25? Karena semuanya ditulis dalam Al-Quran. Ini jelas namanya, diselain bulan. Sampai ada dikatakan di Quran ada namanya Luqmanul Hakim. Nabi bukan itu. Kenapa bukan? Luqman Hakim Nabi bukan. Bukan, kenapa? Karena dia seorang budak. Tidak ada nabi dari bangsa budak. Luqman Hakim diceritakan dia adalah budak yang berwarna hitam. Berarti nabi nggak mungkin bangsa budak. Berarti Luqman bukan nabi. Kok disebut di Quran? Ya walinya Allah, kekasihnya Allah. Boleh aja disebut dalam Quran. Oh, yang bajingan disebut juga di Quran, Fir'aun. Apalagi kekasihnya nggak disebut. Yang nggak ada nama kamu doang di situ ada nggak? Bunyamin nih. Katanya Bunyamin adiknya Nabi Yusuf. Kenapa? Punya pindah dalam sono. Ya, jadi yang tafsil ada berapa? 25. Yang pertama Nabi Allah Adam alaihi salam, Nabi Allah Idris alaihi salam, Nabi Allah Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Nabi Lut sama Nabi Ibrahim ini sezaman nih. Sama dengan Nabi Allah Ismail, Nabi Ishak, sezaman semua tuh. Terus Nabi Allah Ishak zaman sama Nabi Allah Yakub. Terus lagi Nabi Allah Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ilyas, Nabi Zulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa. Kemudian Nabi Allah Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jumlahnya semua ada 25. Kita harus hafal. Wajib hafal. Kalau nggak hafal, dosa. Walaupun hafalnya nggak urut gitu loh. Yang penting, acak-acakan. Yang penting bisa nyebutin 25. Walaupun acak-acakan. Kenapa? Tandanya kamu mengenali 25 utusan Allah. Ataupun kalau kamu nggak hafal namanya, kamu kenal ketika disebutkan Adam siapa? Nabi. Nuh siapa? Nabi. Ro'ek siapa? Oh bukan Nabi. Bisa jawab maksudnya loh. Kalau Ro'ek juga, oh Nabi juga Ro'ek. Nah, berat ya. Berat begitu. Itu juga menggugurkan kewajiban. Walaupun nggak hafal satu per satu, tapi ketika ada orang nyebutin, kamu tahu ini Nabi ini. Jadi kita harus paham sebatas inilah orang Islam, laki-laki maupun perempuan, wajib mengimani tentang para nabi dan para rasul. Dan semua dalil tentang adanya nabi dan rasul semua tertulis dalam Al-Quran. Tinggal kamu baca ayat yang menunjukkan tentang keberadaan Nabi dan Rasul. InsyaAllah kita sambung yang akan datang. Bicara lagi rukun iman yang kedua, yaitu bicara iman kepada para malaikat. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab wa ila hadratin Nabi. Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا بأننا اقتربنا وأننا أقربنا أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل عوبة وصلنا أوراتي وأمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان إلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي مضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عند توصي صحبي والحمد لله بالمن والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.